Jumpa lagi bersama kami, channel Gans Hardware. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menjelaskan mengenai SNMP card. Adapun SNMP card ini berfungsi sebagai media monitoring yang nantinya dipasangkan pada UPS. Media monitoring SNMP card ini menggunakan sistem berbasis network atau berbasis jaringan dan memiliki IP address maupun MAC address. Sebelum lanjut, silahkan klik subscribe di channel kami dan berikan komentar positif dan berikan tanda jempolnya. Adapun SNMP ini nantinya akan kita pasang di UPS. Saya contohkan di sini kita menggunakan UPS Genica. Kebetulan di UPS ini memiliki beberapa port USB serial, kemudian port Anderson, port AC cord juga, dan ada slot di sini untuk SNMP card. Yang nantinya SNMP card ini kita masukkan ke slot ini. Seperti ini. Sampai masuk, sampai pas. Bila mana sudah terpasang, di bagian belakang port SNMP ini ada I/O port maupun port RJ45 yang nantinya dihubungkan dengan jaringan. Kita menggunakan kabel jaringan UTP tipe Cat5e atau Cat6 dengan jenis kategorinya straight. Nanti kita hubungkan ke port RJ45 dari SNMP card ini. Kemudian dihubungkan juga ke switch atau hub. Setelah nanti bisa dihubungkan seperti ini, pengoperasian lebih lanjut untuk bisa memonitor SNMP ini, kita menggunakan komputer yang nantinya juga akan terhubung dengan jaringan bersama-sama dengan SNMP ini, yaitu menggunakan kabel UTP. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi software bawaan dari SNMP card tersebut. Kebetulan bawaan dari softwarenya adalah ViewPower Pro. Kita install prosesnya. Kebetulan sudah kita install. Setelah instalasi berhasil, maka di desktop komputer yang kita gunakan akan ada icon dari ViewPower tersebut. Sebelum lanjut, kita harus melakukan setting terlebih dahulu di sistem network komputer yang kita gunakan, yaitu kita buka local area network, kita atur di Internet Protocol version 4 ini. Kebetulan pengaturannya seperti ini. Bila kita sudah atur, maka pengaturannya seperti ini. IP address default dari SNMP card-nya adalah, kemudian IP address yang kita setting di komputer adalah ini, kemudian gateway yang kita pakai adalah ini. Setelah setting network selesai, kita mencoba untuk cek komunikasi antara komputer dengan SNMP tersebut. Kita coba lakukan perintah ping. Kita arahkan ke IP address dari SNMP. Kita klik enter. Bila muncul reply times, kemudian muncul TTL64, maka koneksi antara SNMP card tersebut dengan komputer melalui switch hub sudah berhasil. Setelah instalasi software tadi dari ViewPower sudah berada di desktop iconnya, di sebelah taskbar kanan kita muncul icon juga dari ViewPower. Bisa langsung kita klik kanan. Di sini secara otomatis sudah melakukan monitoring.
Kita jalankan software V-Power Pro-nya. Itu nanti mana? Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita login sebagai administrator untuk bisa melakukan pengaturan lebih lanjut. Kita ketikkan saja administrator sebagai password loginnya. Di sini muncul informasi administrator. Sebelum melakukan konfigurasi menu-menu yang lainnya, kita bisa cek dulu di sini. Kita double klik informasi line mode ini. Akan muncul seperti ini. Ini adalah informasi diagram dari SNMP pada saat memonitor UPS. Ada informasi tegangan input, kemudian baterai, kemudian temperatur pada UPS, kemudian output. Kemudian lainnya bisa kita lakukan pengecekan pada basic information seperti ini. Parameter setting, real time. Dengan real time ini kita bisa memerintahkan pada UPS untuk bisa melakukan seperti misal baterai self test, kemudian on off UPS, kemudian alarm control. Sebelum melakukan yang lainnya, yang paling penting di sini adalah di informasi UPS type. Bila mana informasi ini muncul online, maka UPS sudah terkoneksi dengan baik dengan komputer melalui SNMP. Untuk menu-menu yang lain bisa kita lakukan di configuration. SNMP Manager adalah di mana komputer yang terhubung dengan UPS. Kemudian banyak menu yang lain bisa kita atur tergantung kebutuhan. Pada SNMP server setting untuk email ini, di sini kita bisa mengatur email yang kita akan daftarkan pada software V-Power Pro ini, supaya nantinya bila mana ada informasi mengenai UPS ini, kita akan menerima notifikasi di email. Kemudian juga SMS bila kita menggunakan modem berbasis GSM. Kemudian di sini ada history. History menampilkan log data apa saja yang menunjukkan dari UPS tersebut, termasuk juga di sini ada grafik. Kita bisa mengetahui tegangan inputnya, frekuensi, beban dan sebagainya, kemudian lognya. Di sini kita juga bisa mengatur pada bagian schedule. Kita melakukan setting on dan off pada UPS. Bisa kita atur berdasarkan jadwal yang kita kehendaki. Kemudian untuk schedule baterai test juga bisa kita atur. Kemudian UPS back online. Bisa kita atur juga mengenai temperatur pada UPS ini. Demikian informasi penjelasan dari software V-Power Pro
berbasis web pada SNMP card yang dipasangkan pada UPS Kenika. Terima kasih sudah menonton video kami.